Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang barokah. Amin. Oke, pembelajaran hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar tentang lingkungan sahabat kita. Materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, manusia dan lingkungan. Apa itu manusia dan lingkungan? Manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal. Di lingkungan yang kita tempati memiliki unsur biotik dan unsur abiotik. Apa itu unsur biotik? Unsur biotik adalah unsur yang bernyawa, misalnya hewan, tumbuhan, manusia. Dan yang kedua unsur abiotik. Abiotik adalah benda mati, misalnya tanah, air, dan bebatuan. Semua unsur tersebut memiliki manfaat bagi kita semua, sehingga kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, terutama kebutuhan akan air. Yang kita manfaatkan untuk apa saja air? Ada yang tahu? Iya, untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk mencuci, dan keperluan lainnya yang masih banyak sekali fungsi air itu ya. Sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, di sini ada yang tahu lagu Titik-Titik Bunyi Hujan? Iya. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama ya. Kita mulai. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, air turun tidak terkira. Coba tengok dan berhenti, pohon berkebun basah semua. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, air turun tidak terkira. Coba tengok dan berhenti, pohon berkebun basah semua. Ayo semuanya bernyanyi ya. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, air turun tidak terkira. Coba tengok dan berhenti, pohon berkebun basah semua. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, air turun tidak terkira. Coba tengok dan berhenti, pohon berkebun basah semua. Iya, kita tadi sudah bernyanyi bersama tentang tik-tik-tik bunyi hujan. Nah, dari lagu tersebut, itu kita dapat menyimpulkan, itu lagu tentang apa sih? Ada yang tahu nggak itu lagu tentang apa? Iya, lagu tersebut itu bercerita tentang air. Tentang tik-tik-tik bunyi hujan. Berarti menceritakan hujan itu bisa terjadi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa proses terjadi hujan? Gimana proses terjadinya hujan tersebut? Nah, dari sini Bu Guru akan menjelaskan tentang terjadinya hujan atau siklus air.
Di sini ada gambar, Widya punya gambar. Itu di situ ada matahari, ada awan, ada kondensasi, ada hujan, ada danau, ada peresapan, ada arus air, ada aliran air tanah, ada transpirasi, dan ada evaporasi. Ini gambar apa sih kok? Gambarnya tentang siklus air. Kenapa ini diberi nama siklus air? Nah, mari kita bahas berikutnya, yaitu siklus air. Nah, kita belajar tentang siklus air, itu proses terjadinya dari air dari bumi sampai berputar menjadi hujan dan kembali lagi ke bumi. Nah, di sini penjelasannya adalah siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, di sini prosesnya itu salah satunya adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses di mana penguapan terjadi dari air yang terkena sinar matahari menguap ke atas. Proses ini dinamakan dengan evaporasi. Diingat-ingat ya, evaporasi itu proses di mana dari air menguap ke atas karena panas matahari. Berikutnya adalah penguapan. Nah, itu tadi penguapan itu dari air terkena sinar matahari, air menguap ke atas. Dari penguapan tersebut, air itu berkumpul di udara menjadi uap-uap air karena terlalu banyak uap air tersebut menjadi uap air yang jenuh. Nah, peristiwa uap air yang menjadi jenuh tersebut itu disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Nah, dari pengendapan tersebut, suhu udara itu menjadi turun. Ketika suhu udara turun, uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, peristiwa titik-titik air ini itu akan membentuk awan. Ada yang tahu peristiwa ini disebut apa? Iya, disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, dari pengembunan tersebut terbentuklah titik-titik air, kemudian akan turun menjadi apa? Ada yang tahu? Iya, menjadi hujan. Lah, air hujan itu akan turun di darat. Kemudian menjadi air apa? Air hujan yang turun di darat atau di laut. Ketika air yang turun di darat itu menjadi air apa? Menjadi air tanah. Nah, ketika menjadi air tanah itu biasanya keluar melalui apa? Ada yang tahu? Iya, di rumah-rumah kalian itu ada keluar melalui air sumur. Nah, air tanah itu juga selain keluar di sumur, itu dia juga merembes ke danau, ada yang ke sungai. Nah, air hujan itu yang ke perairan itu ya, ke danau, ke sungai, itu akan menambah jumlah air. Misalnya di danau tersebut hujan, itu akan terjadi penambahan debit air di situ. Nah, selain itu, air sungai itu akan mengalir ke laut. Nah, dari laut, air-air di laut itu terkena matahari menjadi apa tadi prosesnya? Air laut yang terkena sinar matahari itu terjadi proses penguapan atau evaporasi. Nah, dari penguapan tersebut terjadi proses evaporasi, terjadilah titik-titik air jenuh. Proses itu disebut apa? Iya, disebut apa? Pengendapan atau presipitasi. Nah, dari presipitasi tersebut terbentuklah suhu udara yang turun. Uap air akan berubah menjadi titik-titik
titik-titik air. Nah, titik-titik air tersebut menjadi awan. Nah, peristiwa ini disebut dengan kondensasi. Nah, dari proses kondensasi atau pengembunan tersebut terjadilah titik-titik air di awan. Selanjutnya akan turun menjadi hujan. Kemudian dari hujan, air turun ke bumi kembali naik ke atas. Jadi siklus air itu berputar dari bumi kembali berputar lagi ke bumi. Sudah jelas ya? Oke, seperti halnya dengan transpirasi pada tumbuhan. Nah, itu air juga dari bumi diserap oleh akar, kemudian air diangkut dalam silem batang, air naik ke atas, itu menguap dari permukaan daun, terjadilah proses penguapan ke atas. Maka terjadi siklus kembali lagi seperti tadi, dari bumi kembali ke bumi. Nah, dari peristiwa itu tadi terjadilah proses kondensasi. Tadi sudah jelas ya, kondensasi itu tadi proses apa ya? Ada yang masih ingat proses kondensasi tadi apa? Iya, kondensasi tadi proses dari suhu udara yang turun, kemudian uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air. Maka terbentuklah awan. Nah, peristiwa ini tadi disebut dengan apa? Kondensasi. Ya. Terus selain itu, air itu, kenapa sih kita harus mempelajari air? Nah, air di sini itu ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Tadi di depan kita sudah menyebutkan ya, air itu untuk mandi, untuk mencuci. Nah, di sini kita pelajari lebih lanjut manfaat air bagi manusia. Yang pertama, itu tadi ya yang sudah disebutkan ya, anak-anak tadi ya, keperluan keluarga, misalnya untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk minum. Nah, berikutnya untuk alat transportasi. Transportasi laut berupa kapal. Kapal berjalan di mana? Di laut. Di laut membutuhkan apa? Air ya. Iya, berikutnya keperluan pertanian. Untuk pengairan lahan sawah atau peristiwa ini disebut dengan apa? Irigasi. Berikutnya peternakan untuk minum ternak. Semua hewan di ternak itu minum menggunakan air. Berarti tidak hanya manusia yang membutuhkan air, ternyata hewan juga membutuhkan ya. Berikutnya untuk industri, bahan baku minuman kemasan. Minuman air mineral itu juga membutuhkan air, kemasannya karena diisi air, jelas membutuhkan air. Dan pembangkit tenaga listrik air ya. Yang keenam, rekreasi dan olahraga. Berenang, itu berenang di air. Selancar, dayung, dan arum jeram, jelas membutuhkan air. Nah, ternyata selain manfaat air yang sangat bermacam-macam tadi ya, manfaat air bagi hewan itu ada 3. Yang pertama untuk minum. Yang kedua sebagai tempat hidup. Contohnya, contohnya di sini maksudnya hewan yang hidup di air. Ada apa saja? Ada yang tahu? Iya, banyak sekali ya hewan yang hidup di air. Ada hiu, paus, lumba-lumba, sejenis ikan, semuanya ya hidup di air. Berikutnya untuk membersihkan badan. Jelas sekali, hewan itu juga butuh mandi. Berikutnya manfaat air bagi tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan itu yang pertama untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua untuk sebagai tempat hidup. Ada beberapa tumbuhan itu yang hidup di air. Terus berikutnya menjadi pelarut bagi zat hara dan alat transportasi untuk zat hara. Nah, berikutnya dari penjelasan-penjelasan Bu Widya tadi, dari siklus air, dari evaporasi, ada kondensasi, terjadinya hujan sampai air tanah, terus kembali lagi berputar, itu kita dapat menceritakan urutan-urutan peristiwa. Nah, tadi peristiwa apa yang kita pelajari?
peristiwa terjadinya hujan atau siklus air. Nah, yang pertama, langkah pertama itu cerita itu disusun dari peristiwa yang saling berurutan. Yang kedua, peristiwa yang disusun secara berurutan itu membentuk alur cerita. Yang ketiga, peristiwa terjadi pada latar tertentu. Latar cerita itu terdiri dari tempat, waktu, dan suasana cerita. Tidak ada salah dalam bertutur kata, Bu Widya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun agar aman.